Salam sehat Mozia Loop Training. Jumpa lagi di podcast Mozia Loop Training Team Talk. Kali ini kita bertemu di episode kedua dari Team Talk Mozia Loop Training. Setelah episode pertama kita sudah membahas tentang persiapan tim All Star dan satu-satu ridernya. Kali ini di episode kedua kita akan membahas tim benchmark. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, coach kita tercinta, Coach Sony Wahyudi. Selamat datang Coach Sony Wahyudi. Jadi kita ketahui, kemarin kita sudah membahas, padahal baru tadi ya. Kita sudah membahas tim All Star. Nah, saat ini di episode kedua ini kita akan membahas tim benchmark. Kita ketahui benchmark tampil sangat luar biasa pada sesi latihan terakhir di hari Rabu. Semua tim All Star kocar-kacir, tidak ada yang bisa menandingi tim All Star, hanya satu. Kalau tidak salah itu adalah Dennis Stefano. Kita akan bahas dulu dari keseluruhan tim benchmark. Menurut coach seperti apa kans dari tim benchmark atau keseluruhan tim benchmark, coach? Menurut saya tim benchmark adalah tim yang sudah matang baik secara fisik, teknik maupun mereka tahu bagaimana cara mengontrol peloton supaya dia bisa mencapai waktu yang terbaik. Jadi dengan leadernya adalah Martin Nugroho yang pemain yang komplit, jadi dia pandai sekali menghitung apa yang harus dilakukan, powernya berapa, terus orang-orangnya diatur seperti apa supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Oke, kita sama-sama ketahui memang benchmark ini adalah tim yang komplit. Kalau di tempat latihan Mozia Loop Training adalah tim yang super komplit. Semua ada di sana. Kita akan coba bahas satu persatu ridernya, coach. Yang pertama adalah kita bahas sang kapten, sang jangkar tim, Martin Nugroho. Martin Nugroho memiliki power yang mumpuni, leadership yang cukup baik, dan kekuatan dari tim ini ada core-nya di Martin Nugroho. Menurut pandangan Coach Sony Wahyudi, seperti apa Martin Nugroho perannya di tim benchmark? Ya, Martin merupakan, kalau saya lihat, adalah seorang kapten tim yang baik karena bisa mengatur seluruh anggota tim dan seorang pembaca data yang bagus sekali karena bisa melihat data-data. Jadi semua itu dilihat berdasarkan data. Jadi bukan hanya analisa tanpa data, tapi data yang dia punya itu dianalisa sedemikian rupa sehingga bisa dipakai untuk meningkatkan performa tim benchmark. Nah, Martin sendiri punya kepemimpinan yang baik sehingga anggota timnya itu bisa mendengarkan, bisa di-lead dengan baik, diajak untuk mencapai di luar batas kemampuan mereka masing-masing. Oke, kita sama-sama ketahui, coach, memang Martin ini memang punya kemampuan di atas rata-rata dari seluruh member tim benchmark. Tapi selanjutnya kita akan bahas juga satu rider dari tim benchmark yang menurut saya menjadi rider favorit saya di tim benchmark, Gavin Marcoa. Gavin Marcoa ini, coach, punya power yang luar biasa. Dan Gavin ini juga sangat membantu dari sisi tim karena memiliki stamina yang cukup baik gitu. Menurut Coach Sony Wahyudi, seperti apa peran Gavin di tim benchmark ini? Gavin adalah penyeimbang, ya. Juga dia kuda hitam karena powernya besar, ya, kemauannya keras. Dia orang yang disiplin, ya, meskipun waktunya terbatas tapi tetap menyisakan waktu untuk berlatih dengan serius.
Jadi Gavin ini akan sangat membantu performa dari tim benchmark. Gitu. Oke, memang Gavin ini juga bagi saya nih memiliki karakter yang mirip dengan Martin Nugroho. Jadi bisa diandalkan dalam tim benchmark ini. Selanjutnya kita akan masuk ke rider dari sisi usia nih yang paling tua nih, Coach. Jadi dari seluruh tim benchmark ini, rider ini yang paling dikhawatirkan tidak bisa perform. Yudi Suryawan, sang climber. Rider ini memiliki semangat yang luar biasa, tapi memang dari sisi stamina tidak bisa dibohongi, Coach. Seperti apa kans Yudi Suryawan ini bisa menjadi motor bagi tim benchmark? Ya. Menurut pandangan Coach? Menurut saya Yudi sebetulnya potensinya bagus sekali. Sebetulnya. Seorang yang punya determinasi, jadi punya kemauan yang keras, mau bekerja keras, ulet, mengejar goal itu konsisten. Ya, ini hal-hal yang positif dari seorang Yudi Suryawan sehingga akan membantu performa benchmark. Nah, kadang yang terjadi adalah di latihan bagus tapi di saat bertanding kadang mungkin karena satu dan dua hal Yudi akan keteteran, tapi saya yakin untuk kali ini Yudi pasti akan memberikan yang terbaik untuk tim benchmark. Oke. Yudi Suryawan, rider yang bisa diandalkan di tim benchmark sebenarnya, Coach ya. Oke. Sebenarnya, tapi kita lihat performance nanti tanggal 16-nya seperti apa. Selanjutnya kita akan beralih ke rider yang bagi saya memiliki power yang sangat luar biasa. Vanderpoolnya Mozia, saya kira. James Tanuwiharja. Dengan usia yang sangat muda. Kondisi James ini berada di peak performance ya, Coach. Seperti apa peluang James di tim ini, Coach? James itu punya power yang gede ya, karena badan dia gede, jadi powernya gede, dan sebetulnya dia bisa memanfaatkan kelebihan itu dengan baik. Ya, latihan James juga rajin, seorang yang konsisten, selalu berlatih dengan serius. Ya, jadi menurut saya, kalau James tetap mempertahankan apa yang dia lakukan sekarang, pasti akan meningkat performanya dan akan sangat membantu tim benchmark untuk mencapai goal menjadi yang terbaik. Ya, dengan power yang dimiliki oleh James, ini melengkapi dari dua rider sebelumnya, itu adalah Martin dan Gavin yang juga memiliki power yang luar biasa. Jadi tiga ini bisa menjadi kekuatan bagi tim benchmark. Selanjutnya rider terakhir, sang pemenang kriterium Mozia Loop Training tahun lalu, Dr. Almond Wibowo. Secara power mungkin tidak akan sebesar James, Gavin, tapi secara konsisten, perlahan tapi pasti Almond ini cukup bisa mengimbangi dari tim benchmark ini. Dari sisi kans pengaruh terhadap tim benchmark seperti apa, Coach, untuk menghadapi race tanggal 16 besok? Ya. Seorang Dr. Almond itu menurut saya luar biasa. Kalau dia sudah pakai sepeda andalan dia, sepeda TT Eswood-nya itu luar biasa. Harinya konsisten, kuat, tahan lama, bisa kenceng. Nah, meskipun perawakannya kecil, saya melihat Dr. Almond ini orang yang ngotot dalam mengejar goal, juga dia cerdik sehingga akan sangat membantu tim benchmark untuk mencapai yang diinginkan.
Oke, jadi memang saya sepakat coach, kunci dari Almond Wibowo ini adalah sepeda S-Work hitamnya. Memang ketika menggunakan sepeda S-Work hitam itu Almond ini bisa menjadi super Almond ya kalau saya kira. Jadi tim All Star mungkin ada kans untuk pretelin S-Work hitamnya ya kalau saya kira untuk salah satu peluangnya karena memang signifikan sekali Dr. Almond ini ketika menggunakan S-Work hitamnya. Jadi kalau kita bahas satu persatu rider dari benchmark seperti itu dari sisi keseluruhan tim coach. Ini ada rentang usia yang cukup jauh antara Martin, Gavin, James, kemudian ada Gap, kemudian ada Almond dan ada Yudi di situ. Seperti apa ini kans untuk mengganggu atau potensi dari tim benchmark ini, coach? Saya rasa tidak terlalu menjadi masalah karena menurut saya usia itu hanya angka, ya. Jadi performa itu tetap bisa dijaga meskipun umur mungkin dari yang tertua sampai yang termuda itu bedanya mungkin hampir 20 tahun atau 20 tahun. Tapi saya rasa tidak masalah karena masing-masing punya kelebihan dan mereka sama-sama berlatih keras untuk mencapai goalnya. Oke, Coach Sony Wahyudi, terima kasih. Kata-kata terakhir pesan untuk tim benchmark, Coach. Tim benchmark tetap fokus, jangan terlena dengan apa yang sudah dicapai karena tim All Star pasti akan ngotot untuk bisa mencapai kecepatan yang lebih baik dari tim benchmark. Tapi saya yakin tim benchmark bisa melakukan yang terbaik untuk memenangkan duel ini. Coach Sony Wahyudi, coach kita tercinta. Terima kasih coach sudah hadir di podcast ini. Baik. Sekian podcast episode 2 Mozilla Loop Training Team Talk. Saksikan podcast selanjutnya hanya di YouTube channel. Terima kasih Elysius Kekri. Terima kasih Koko Bikes. Salam Team Talk.